Ya, pemirsa, sebelum kami ajak Anda kembali berdialog bersama dengan Mas Hanta Yuda, kami ingin ajak Anda untuk mendengarkan tanggapan ataupun respon dari masyarakat pasca putusan MK. Sudah ada rekan kami, Kristanti Yosefa, yang siap mengabarkan untuk Anda. Tanti, seperti apa respon masyarakat? Silakan. Gak dengar apa-apa, tolong Q. Oke, baik. Tanti? Kemarin Mahkamah Konstitusi telah melakukan sidang pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2024 yang mana ini hasilnya telah mensahkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024. Lantas seperti apa pemirsa tanggapan masyarakat terutama terkait juga dengan Rabu nanti akan ditetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka oleh KPU. Lantas seperti apa pemirsa tanggapan masyarakat? Kita akan coba bertanya dengan salah satu masyarakat yang ada di sini. Permisi Mas, dengan siapa namanya? Saya Adelio, Kak. Oke, Mas Adelio, kemarin ngikutin nggak sidang putusan oleh MK? Alhamdulillah ngikutin sih, Kak. Oke, kan sudah disahkan nih berarti ya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa sih tanggapannya? Oke, dari tanggapan saya pribadi kan sudah banyak ya Kak melewati keputusan-keputusan yang begitu panjang ya dari pihak 01 dan 03 yang mempunyai sedikit desas-desus mengenai pemilihan presiden kemarin sehingga banyak berita-berita yang tidak terbukti dengan adanya kebenarannya gitu. Tapi dengan keputusan MK yang saat ini bisa dibilang keputusan MK sudah jujur dan adil dan semoga kedepannya keputusan ini bisa membawakan Indonesia yang lebih baik juga sih Kak itu. Oke, lantas nih setelah adanya putusan kemarin, harapannya ke depan ini seperti apa, Mas Adelio? Oke, untuk harapan ke depannya ya semoga dengan keputusan MK ini menjadikan Indonesia yang lebih baik juga, membawakan generasi muda yang lebih baik dan kemudian bisa menepati janji-janji yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu sih Kak. Oke, oleh presiden dan wakil presiden terpilih ya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lantas seperti apa pemirsa tanggapan dari masyarakat lainnya? Kita sudah bersama juga dengan salah satu perwakilan nih. Kita coba tanya dengan Mas siapa? Dengan Mas Nanda. Oke, Mas Nanda kemarin ngikutin nggak nih sidang putusan MK? Ngikutin, Mbak. Oke, seperti apa tanggapannya setelah ditetapkan atau disahkan ya Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden? Menurut tanggapan saya sih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah pas. Terlebih lagi untuk Prabowo itu jiwa nasionalismenya tinggi dan sudah ada pengalamannya yaitu di Menteri Pertahanan pada zamannya Presiden Pak Joko Widodo. Dan untuk harapannya ke depan Indonesia menjadi lebih maju lagi, menjadi negeri adidaya terbesar di dunia dan juga maju di berbagai bidangnya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Nanda. Ya, itu tadi pemirsa sedikit wawancara saya bersama sejumlah orang ya yang saya temui atau sejumlah masyarakat yang mana mereka juga sudah mengikuti seperti apa kemarin jalannya sidang putusan oleh Mahkamah Konstitusi serta juga sudah menyampaikan harapannya terkait ke depan seperti apa hasil atau pasca putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kita tentu menunggu nanti tanggal 24 April KPU akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah pemilu 2024. Sementara demikian, kembali dengan Anda di studio. Terima kasih, laporan langsung Kristanti Yosefa. Dan kita akan lanjutkan dialog kita masih mengenai MK ketok palu Prabowo Gibran sah dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta masih bersama kami? Ya. Oke, Mas Hanta, tadi Anda katakan bahwa mungkin ini yang paling menarik adalah merangkul PDIP dalam koalisi karena stabilitas politik akan semakin menguat begitu ya. Nah, lantas siapa yang kemudian bisa membuka jalan rekonsiliasi bagi PDIP dan juga Prabowo Gibran nih? Haruskah ada yang keluar dari koalisi Prabowo Gibran? Ya, Vena, memang ada dua jalur bisa ditempuh untuk mempertemukan dua tokoh penting ini. Begitu Prabowo dan Megawati bertemu itu potensi rekonsiliasi ya langsung tercapai, tapi kemungkinan bergabungnya PDIP ke koalisi juga semakin terbuka. Rutenya saya mengistilahkan internal dan eksternal, tokoh penyambungnya.
Kalau internal tentu politisi di antara dua partai itu, kalau eksternal mungkin tokoh-tokoh di luar partai itu atau tokoh publik non partai politik. Nah, untuk pertemuan Prabowo dan Megawati, menurut saya tidak terlalu urgensinya, tidak terlalu besar terkait dengan tokoh eksternal. Apalagi misalnya apakah tokoh-tokoh yang bisa mempertemukan itu sangat mempengaruhi kedekatan keduanya, menurut saya tidak begitu relevan. Karena ketimbang pertemuan Megawati dan Jokowi, itu perlu orang-orang di luarnya. Tapi kalau kita bicara Prabowo dan Megawati, ada dua politisi yang sangat dekat, yang memiliki kedekatan juga dengan masing-masing tokohnya, itu sudah beredar, yaitu Pak Dasko dan Mbak Puan Maharani. Nah, Dasko orang yang dekat dengan Prabowo, Mbak Puan putrinya Ibu Mega sangat dekat sekali, dan dua orang tokoh politisi ini sama-sama pimpinan DPR, kabarnya juga sudah melakukan komunikasi intensif, dan kabarnya ini yang membuka potensi pertemuan itu karena figur ini. Jadi yang bisa mempertemukan lebih teknis, lebih konkret adalah dua orang ini, yaitu Dasko dan Puan Maharani. Itu satu. Yang kedua, kalau ingin mencoba dari sisi eksternal, ada isu misalnya Sri Sultan, itu kan lebih ke Pak Jokowi. Tapi tokoh-tokoh kalau di luar itu memiliki kedekatan. Sebenarnya Pak Prabowo dan Ibu Mega ini kan tidak ada masalah terlalu serius, karena mereka pernah bersama. Ada tokoh partai misalnya Pak JK, Pak Abu Rizal Bakri, kemudian tokoh-tokoh yang kaliber itu bisa memiliki kedekatan dari kedua-duanya. Dari sisi non-partai tadi ada Sri Sultan sebagainya. Tapi untuk konteks ini menurut saya lebih menghasilkan secara politik pertemuan rute internal tadi, Pena dan Ana. Jadi menurut saya bagaimana paling penting itu kepentingan kedua-duanya, punya kepentingan yang sama ini sebenarnya. Pak Prabowo kenapa butuh PD Perjuangan, seperti kita katakan tadi, selain ingin menyukseskan proposal, janji-janji politiknya, stabilitas politik, dukungan di parlemen yang lebih dari cukup supaya tidak mengalami kebuntuan secara politik. Kemudian di saat yang sama PD Perjuangan itu juga membutuhkan pengamanan politik. Misalnya Mbak Puan, kita tahu misalnya membidik posisi Ketua DPR. Kalau tidak gabung dengan pemerintahan, bisa jadi Undang-Undang MD3 diubah. Kalau Undang-Undang MD3 direvisi, tidak otomatis pemenang pemilu mendapat Ketua DPR, maka Ketua DPR itu berpotensi besar lepas dari PD Perjuangan. Itu artinya merugikan PDIP kalau tidak bergabung dengan Prabowo. Sementara jumlah komposisi partai pendukung Prabowo relatif lebih besar, sangat mungkin merubah konstelasi itu. Ditambah kursi menteri, kemudian soal ekonomi politik, pengamanan legal protection, pengamanan hukum dan sebagainya, itu menjadi incaran semua partai, tidak hanya PD Perjuangan, Pena dan Ana. Jadi per hari ini partai Golkar, PAN dan Demokrat itu intensif pembicaraan dengan Pak Prabowo, bicara nomenklatur dan nama-nama menteri ke depan. Dengan PD Perjuangan, dinamika pasca keputusan MK adalah tentang kemungkinan pertemuan Prabowo dan Mega untuk menjadi jalan masuk kemungkinan tidak hanya rekonsiliasi tapi bergabung. Nah, saya tambah sedikit lagi, Nasdem sepertinya sudah menunggu soal eksekusi, kesepakatan negosiasi antara Prabowo dan Nasdem. PKB sepertinya, saya ingin nambah selain PD Perjuangan yang mohon izin, kemudian PKB potensi besar akan bergabung cukup besar, cuma masih malu-malu, rutenya agak berputar PKB biasanya. Tapi yang diincar sama, kita sudah tahu DNA politik PKB tentu dan karakter politisinya. Kemudian juga PKS sepertinya lebih menunggu. PKS ini menunggu apa? Menunggu diajak. Kalau diajak saya juga tidak yakin PKS akan menolak ajakan itu. Jadi seperti saya katakan tadi, partai-partai 4 di luar pemerintahan ini adalah partai yang tadi dua tarikan, seperti seolah-olah ingin berkoalisi, seolah-olah ingin beroposisi, tapi mengincar posisi kursi koalisi juga. Dua tarikan, tapi satu nafas, kepentingan untuk partainya. Jadi menurut saya dinamika ini akan terus bergulir semua partai dalam waktu 6 bulan tersisa ini, dari bulan April akhir sampai dengan 20 Oktober terbentuknya pemerintahan baru, maka semua partai akan melakukan ini. Dan poin saya, kemungkinan partai sudah berpikir pada kepentingannya masing-masing. Sudah tidak relevan bicara 01, koalisi 03, karena kalau salah langkah itu menguntungkan lawan. Misalnya taruh semangat Nasdem, PD Perjuangan terlalu keras, nanti Nasdem yang menjadi kuat posisi tawarnya, menjadi kawan pemerintahan. Nah, karena itu mereka pastilah saling intip pergerakan langkah politiknya supaya tidak keliru dalam mengambil keputusan. Nah,
Kalau saya ditanya siapa yang paling mungkin berani duel pemerintahan, sebenarnya Ibu Mega, bukan PD Perjuangan, Ibu Mega. 10 tahun Pak SBY memerintah, meskipun ada keinginan almarhum Pak Taufik Kemas bergabung dalam pemerintahan, Ibu Mega tetap di luar pemerintahan. Nah, pertanyaan apakah Ibu Mega masih seperti dulu berhadapan dengan SBY, kecewaannya meskipun sekarang bukan dengan Prabowo, lebih ke Jokowi, akan tetap di luar pemerintahan, atau lebih takluk tanda petik mengikuti sang putrinya Puan Maharani untuk bergabung bersama Prabowo. Kalau 3 partai lainnya, menurut saya sedang menunggu jalan masuk. Saya hanya percaya Megawati yang kuat untuk menolak bergabung dalam pemerintahan. Itu pun masih mungkin dapat terpengaruh rayuan Mbak Puan Maharani. Tapi 3 partai lainnya sedang mencari rute terbaik, komposisi terbaik, dan posisi tawar yang tinggi, kemudian mendapatkan, dan ujungnya nanti kita lihat di Oktober, banyak yang bergabung ke pemerintahan. Oke, gitu, masih cari-cari jalan, itu analisa dari Mas Hanta Yuda. Nanti juga kita akan lihat, mungkin masih butuh waktu ya Mas Hanta. Kalau kita lihat nih posisinya masih panas, butuh cooling down sedikit. Nanti langkah-langkah dari partai politik seperti apa? 6 bulan ya, berselancar dulu. Nanti bagaimana dinamikanya juga memanas lagi nih ya. Kita lihat nanti. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanta Yuda atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Mas Hanta.